Lalu siapa sebenarnya yang paling Jokowi antara Capres Prabowo Subianto versus Capres Ganjar Pranowo? Mengapa paling Jokowi makin diperebutkan menjelang pencoblosan Pilpres 2024? Ya, kami bahas pemirsa bersama dengan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yaitu ada Bang Habibur Rahman yang sudah hadir ke studio kami. Kemudian juga ada politikus PDI Perjuangan yaitu ada Bang Deddy Sitorus dan juga pakar politik yaitu ada Prof. Burhanuddin Muhtadi. Selamat sore Bapak-Bapak semua. Selamat sore. Pertama saya mau ke Bang Habib dulu. Selamat sore semua. Ya. Pertama saya mau ke Bang Habib dulu. Bang Habib, ini kan Pak Prabowo menyatakan sudah menyatu nih dengan Pak Jokowi. Kemudian ada pihak lain juga yang mengatakan lawan dari politik dari Pak Prabowo mengatakan lebih Jokowi dibandingin dengan Pak Prabowo. Apa mungkin standarnya untuk mengingat kembali Pak Prabowo ini lebih Jokowi? Ya, kami pikir tidak perlu dipertentangkan ya siapa yang lebih Jokowi ya, karena itu kan adalah hal yang baik. Kita bicara Pak Jokowi sosok orang baik ya, yang memimpin dengan sangat baik sehingga capaiannya diapresiasi oleh publik, oleh rakyat Indonesia. Kita tahu approval rate beliau itu nyaris 80%. Ya. Karena itu kalau kita bicara hal-hal yang baik dalam terminologi Islam itu kan ada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nggak bisa kalau sama-sama melakukan yang baik kita nggak bisa mengejek orang, itu kurang baik gitu kan. Intinya ternyata kami dengan saudara kami PDI Perjuangan dan pasangan nomor urut 1 sudah kembali satu frekuensi, ya kan? Frekuensinya artinya menganggap Pak Jokowi ini sosok yang baik, ya, yang capaian-capaiannya harus dilanjutkan. Kemarin misalnya ada narasi soal New Orba, ya, soal macam-macam, ya. Bagi kami itu hanya dinamika. Pada akhirnya kan kita kembali pada kesimpulan. Ternyata secara keseluruhan, ya, capaian Pak Jokowi ini sangat baik dan kita dalam komitmen. Jadi melanjutkan atau tidak melanjutkan itu bukan klaim siapa yang lebih baik, tapi komitmen kami kepada bangsa, komitmen kebangsaan Pak Prabowo bahwa kami akan melanjutkan dan menyempurnakan apa yang sudah dicapai oleh Pak Jokowi saat ini. Itulah yang menjadi pegangan. Kenapa akhirnya rakyat menilai, ya. Kalau Pak Hasto dibilang rakyat menilai, tentu kami juga punya acuan, ya, punya dasar. Kenapa rakyat menilai bahwa rakyat melihat itu, rakyat mendeteksi itu bahwa kami berkomitmen melanjutkan segala capaian Pak Jokowi. Dengan apa? Dengan meroketnya hasil survei Pak Prabowo, terutama setelah putusan MK, ya, setelah Pak Gibran didaftarkan sebagai cawapres. Bagaimana mungkin Anda lihat, ya, yang tadinya diprediksi elektabilitas Pak Prabowo terganggu dengan framing jahat soal MK dan lain sebagainya, ternyata malah meningkatnya bisa sampai 14%, ya kan? Anda ingat sebelum MK itu selisih dengan Pak Ganjar itu masih dalam satu margin of error, tipis, ya, tipis sekali, 33, 32. Sekarang bahkan ya melejitnya sampai 14%. Artinya apa? Rakyat bisa menerima penjelasan kami, ya, kebesaran semangat kami untuk melanjutkan ini. Kalau, ya, tadi saya melihat Pak Hasto menyatakan pendapat demikian dalam 1-2 hari ini, agak sedikit berbeda dengan beberapa minggu sebelumnya lah, ya kan. Nah, kami bukannya sedih, bukannya khawatir, kami senang, luar biasa kami senang, karena berarti kan ada dua kekuatan besar dalam Pilpres ini yang kembali dalam satu frekuensi yang sama. Di luar kontestasi, di luar persoalan kontestasi, kegalauan kita semua, kegalauan rakyat akar rumput, ya, adalah jangan sampai, ya, pemilu ini menjadikan kita kembali ke titik nol. Titik nol artinya apa? Fenomena 10 tahunan ketika rezim berakhir digantikan satu rezim yang lainnya, maka terjadilah koreksi yang ekstrim, ya, dari kanan ke kiri banget, misalnya, kurang lebih begitu kan, dari kiri ke kanan banget, sehingga yang namanya pembangunan itu tidak berkelanjutan, ya, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta. Itu semua akan terkena dampaknya. Kalau orang pasar, ya, orang bisnis kerasa sekali, ya, mereka wait and see, takut sekarang ini mau invest, ya, mau segala macam, mau ekstensifikasi usaha, takut sebelum Februari. Tapi kalau narasi yang disampaikan oleh Pak Hasto ini bahwa teman-teman, ya, juga sama, ya, bahkan lebih Jokowi dari kami,
Oh, bagus dong. Berarti teman-teman yang galau itu nggak galau lagi. Ya kan, pasar bisa gerak lagi. Teman-teman yang di bisnis dan lain sebagainya sudah mulai bisa bergeliat lagi. Bang Habib melihat tim Ganjar Mahfud di awal tidak satu frekuensi. Melihat masih galau tadi, Bang. Bukan. Ya bukan. Yang saya mungkin kita kan membaca yang disampaikan. Misalnya soal Neo Orba, lalu soal framing seolah-olah menyalahkan Pak Jokowi atas putusan MK. Oh, ini pasti intervensi bapaknya. Kan ada narasi kalau anak saya ikut lomba 17 Agustus, saya pasti berpihak, ya kan, kurang lebih begini, apalagi ini Pilpres. Nah, itu kan menurut kami kan ya tendensius ke Pak Jokowi gitu loh. Nah, kalau kita apa adanya ya, termasuk soal Ciptaker, Mbak, apa namanya? Soal Ciptaker misalnya, kami tegas kok. Apa yang ada dalam Ciptaker itu kami dukung, ya, bahwa itu bisa mendatangkan investment, akan mendatangkan kesempatan bekerja yang jumlah besar buat masyarakat. Kami dukung gitu loh. Kami tidak ada main kanan kiri ketika ketemu kelompok A ngomong Ciptaker akan kita evaluasi. Padahal itu menurut saya Ciptaker itu istilahnya bagi Pak Jokowi itu my baby gitu loh, kesayangan saya itu loh. Baik, kita dapat poinnya dari awal sampai dengan sekarang. Pak Prabowo ketika juga sudah masuk kabinet sampai dengan sekarang maju selalu tegak lurus dengan Pak Jokowi begitu. Kalau teman-teman PDI Perjuangan dan pengusung Pak Ganjar ya mengatakan lebih Jokowi dari kami senang sekali. Oke, baik. Nah, sekarang kita ingin menuju ke Bang Deddy Sitorus. Bang Deddy Sitorus senang sih dari pihak Prabowo Subianto dan juga Gibran Rakabuming Raka kalau pihak dari Ganjar Pranowo merasa juga sekarang Jokowi. Tapi ini juga menjadi pertanyaan kita bahwa kita ingat ada beberapa kejadian-kejadian sebelumnya yang menunjukkan bahwa ada sedikit kritikan-kritikan yang ditujukan justru kepada Pak Jokowi, tapi sekarang justru tampaknya sekarang berbalik mendukung ke Jokowi, selalu merasa atau menganggap lebih ke Jokowi, begitu, Bang Deddy? Ya, kalau yang namanya tim Pak Prabowo merasa sangat Pak Jokowi, ya saya kira wajar lah, karena kan mereka secara elektoral kan diuntungkan dari posisi itu. Meskipun tentu bagi sebagian rakyat, terutama bagi mereka yang memiliki kemampuan untuk memilah, mendigest, mencerna informasi, tentu punya pikiran yang berbeda ya. Pertama saya mau bilang dulu, bahwa apa yang disampaikan soal MK, itu adalah keresahan semua orang yang bernalar, keresahan semua orang yang punya hati nurani, karena kita tahu persis bahwa itu proses yang tidak benar. Bahkan Pak Jokowi sendiri, menurut keterangan Pak Eri Riana Pamekas, itu bahwa jelas sebenarnya Pak Jokowi sendiri pada posisi dilematis pada persoalan MK kemarin itu. Yang tadinya kita berharap supaya sebagaimana komitmen Mas Gibran dan Pak Jokowi, bahwa mereka tidak akan menerima kalau hasil itu ternyata memperbolehkan Mas Gibran menjadi calon wakil presiden, ya. Yang ketiga soal Neo Orba, sangat jelas pernyataan Ibu Megawati adalah perilaku kekuasaan, ya, perilaku segelintir pemilik instrumen kekuasaan yang melakukan langkah-langkah inkonstitusional terkait tekanan-tekanan kepada kelompok-kelompok masyarakat, ya, bukan kepada pribadi Pak Jokowi. Jadi kalau mau disambung-sambung, ya itu menurut saya berlebihan, karena pernyataan Ibu Mega sangat jelas, kalian yang sekarang yang baru memegang kekuasaan, itu berlaku seperti di zaman Orde Baru. Oke, sekarang persoalannya siapa yang lebih Jokowi? Ya, baik secara karakteristik kepemimpinan, dari mana dia lahir, lalu kemudian soal programnya. Dulu zaman Pak Jokowi, apa branding yang melekat kepada Pak Jokowi? Bersih, sederhana, merakyat. Ya, 3 karakteristik utama yang waktu itu membuat Pak Jokowi, seorang gubernur DKI yang baru 2 tahun, ya, sebelumnya dari Solo, bisa kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-7 kalau saya tidak salah ya. Itu 3 branding yang melekat pada Pak Jokowi. Mari kita lihat apakah branding yang sama itu ada pada Pak Ganjar. Saya kira sangat nyata bahwa Pak Ganjar orangnya juga bersih, yang walaupun sering diserang dengan isu
terkait masalah EKTP sudah dibantah sendiri oleh KPK melalui Pak Novel Baswedan bahwa Pak Ganjar tidak ada hubungannya sama sekali. Sederhana dan merakyat, silakan kita lihat Pak Ganjar itu ya kerjanya belusukan seperti Pak Jokowi. Dan orangnya juga sangat sederhana. Tidak pernah kita lihat dia naik mobil mewah atau menunjukkan kemewahan sedikit pun gitu ya. Atau seperti ya banyak contoh lah ya, mungkin pada kandidat lain itu sangat nyata gitu ya. Berapa orang sih di Indonesia yang punya kuda gitu ya, punya banyak kuda dan apa namanya tempat tinggalnya seluas istana. Saya kira cuma Pak Ganjar yang tidak punya itu ya. Yang kedua, kalau tadi dari karakternya, yang kedua adalah dari mana mereka berasal. Keduanya berasal dari rahim partai yang bernama PDI Perjuangan. Tentu keduanya mempunyai nilai-nilai, mempunyai cara berpikir, mempunyai metode bertindak yang relatif sama karena mereka dibesarkan oleh kultur yang sama. Ya, sama-sama dari anak rakyat miskin. Pak Jokowi dari tepi Sungai Solo, Begawan yang di Solo. Pak Ganjar anak pensiunan polisi, ya, yang bahkan untuk meneruskan kuliah saja harus berhenti dan mengajar baru bisa kuliah lagi seperti itu. Ya. Lalu kita lihat lagi setelah tadi dari rahim yang sama, yang ketiga yang paling penting, program-program Pak Jokowi, Nawacita ya pada tahun 2014 dan kemudian turunannya, ya lanjutannya, ya itu disusun berdasarkan ideologi PDI Perjuangan. Yang namanya kartu pintar, yang namanya kartu sehat, ya itu dari dasar prasetya partai PDI Perjuangan. Jadi secara programatik apa yang dilakukan Pak Jokowi itu adalah sesuatu yang merupakan lahir dari perjalanan pergumulan panjang PDI Perjuangan tentang bagaimana membangun bangsa. Jadi ini bukan soal klaim. Tanpa diklaim pun itu sudah pasti sebangun, ya. Jadi Pak Ganjar apa? Makanya kemudian menjadi kredo bagi Pak Ganjar adalah meneruskan dan kerja cepat. Karena apa? Dalam 9 tahun pemerintahan Pak Jokowi hingga nanti 10 tahun, sangat tidak mungkin menuntaskan yang namanya nawacita. Jadi misalkan terkait infrastruktur, Pak Jokowi sudah menyelesaikan, mungkin bisa kita katakan 80% keperluan infrastruktur nasional untuk membangun konektivitas dan katakanlah mendorong keadilan. Tentu Pak Ganjar harus kerja cepat menuntaskan yang 20%, lalu gaspol lagi untuk menuntaskan infrastruktur di tingkat provinsi dan di tingkat kabupaten kota. Itulah yang kemudian menjadi kredonya Pak Ganjar gitu. Kalau selama ini Pak Ganjar, Pak Jokowi sudah berhasil mendorong investasi, maka tugas Pak Ganjar adalah melakukan kerja cepat agar investasi itu benar-benar bisa terrealisasi dengan sudah adanya undang-undang yang sangat pasti, dengan sudah adanya konektivitas yang terbangun, ya itu harus melakukan kerja cepat. Kalau selama ini rakyat dipuaskan dengan banyaknya jenis bantuan subsidi terhadap dari pemerintah, tentu Pak Jokowi Pak Ganjar akan melakukan kerja cepat untuk memastikan tidak sekedar BLT-nya, tidak sekedar sembakonya, tetapi bagaimana mendorong setiap keluarga miskin mampu dientaskan naik tangga menjadi keluarga yang sejahtera gitu. Disitulah melihatnya. Jadi ini bukan soal klaim ya. Jadi kalau dilihat tadi dari karakter kepemimpinan, dari metode berpikir dan bertindak gitu ya, kemudian dari kemampuan untuk meneruskan program-program Pak Jokowi, meleverage-nya setingkat lebih tinggi, 2 tingkat lebih tinggi, tentu diperlukan seorang presiden yang memiliki kemampuan meneruskan. Seperti gini aja, kita ambil metaforanya, ini seperti lari estafet. Siapa yang mungkin menggantikan pelari berikutnya yang mengambil tongkat itu adalah orang yang harus bisa lari lebih cepat ke finish. Kan kira-kira seperti itu. Jadi bayangkan saja, apakah Pak Ganjar mampu belusukan ke seluruh Indonesia sampai ke kampung-kampung? Ya, tentu sangat mampu. Beliau memiliki kemampuan. Apakah Pak Ganjar mampu menerjemahkan program-program Pak Jokowi waktu dia gubernur sudah dilakukan? Misalnya
beliau membangun SMK yang isinya semua orang miskin. Ya, coba bandingkan itu dengan Pak Prabowo di tengah kondisi ekonomi rakyat yang saat ini kalau kita lihat perbankan, orang Indonesia yang memiliki simpanan di bank di bawah 100 juta ke bawah itu 80% menguap. Artinya apa? Sekarang rakyat dihadapi oleh masalah ekonomi yang sangat serius. Tetapi pada saat yang sama, Pak Prabowo justru menambah anggaran Kementerian Pertahanan dari 100 berapa triliun menjadi 365 triliun. Baik. Itu kan menunjukkan metode berpikir dan kepekaan yang tidak sama dengan Pak Jokowi. Jadi tanpa harus dilabel-label, tanpa harus diklaim-klaim, saya kira rakyat bisa menilai dari dua sosok ini mana yang mungkin bukan sekedar di mulut ya, tetapi yang secara psikologis, yang secara kemampuan metode berpikir, bahkan mungkin secara fisik ya, karena Indonesia ini sangat luas. Siapa sih yang paling mungkin urusin Pak Jokowi? Bagi orang yang bernalar dan berpikir, saya kira itu persoalan yang sangat mudah. Baik Bang Deddy, nanti akan ditanggapi oleh Prof Burhan juga siapa yang paling menyatu, yang programnya paling nempel banget dengan Pak Joko Widodo. Sesaat lagi Prof Burhan, Bang Habib juga ikut menanggapi pernyataan dari Bang Deddy tadi hanya di Kabar Petang pemirsa. Kita akan kembali. Kita langsung ke Prof Burhan, apa sebenarnya pengaruh mengapa kedua kubu ini saling paling tidak merasa paling dekat, paling Jokowi banget, Prof Burhan? Memang dalam konteks elektoral, ketika suatu brand, tanda kutip ya, itu masih populer, maka umumnya calon akan melakukan strategi co-branding namanya. Jadi co-branding adalah mengasosiasikan dengan brand yang populer. Dan kalau kita lihat dari data, memang approval rating Presiden Jokowi masih cukup tinggi, 76,2%. Jadi secara umum terlepas dari banyak kritik, terutama di media sosial, terutama lagi di X ya, tetapi overall masyarakat masih happy dengan bagaimana Presiden Jokowi menjalankan pemerintahan. Terutama memang faktor ekonomi, terutama lagi berkaitan dengan distribusi bansos. Jadi hal-hal semacam ini yang membuat pengaruh Presiden Jokowi sebagai figur meskipun tidak bisa maju lagi di 2024 itu masih sangat tinggi. Dan ketika popularitas beliau sangat tinggi, maka calon yang terasosiasi dengan dirinya itu mendapatkan berkah elektoral. Dan kalau kita lihat, Andro, memang apa yang disampaikan oleh Bung Deddy tadi, itu banyak benarnya, bahwa Presiden Jokowi lebih banyak memiliki kemiripan dengan Ganjar Pranowo. Dari asal partai, sama-sama dari PDI Perjuangan, dari asal wilayah, sama-sama dari Jawa Tengah, dan lain sebagainya. Dan kalau kita lihat data minimal sebelum tanggal 25 Oktober 2023, asosiasi publik bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan kepada Ganjar itu terkonfirmasi menurut data survei. Tetapi perubahan terjadi itu terutama setelah 25 Oktober 2023. Jadi datanya sangat clear di situ. Jadi kalau kita tanya siapa calon presiden yang didukung oleh Presiden Jokowi, itu per 25 Oktober 2023 sampai sekarang, itu jawabannya 64% ke Pak Prabowo. Dan hanya 11,5% yang menjawab Mas Ganjar. Nah, padahal kalau kita lihat data sebelumnya, itu kebalik. Data sebelumnya, Mas Ganjar yang dianggap sebagai calon yang lebih didukung oleh Presiden Jokowi. Nah, pertanyaannya apa yang menyebabkan perubahan opini tanggal 25 Oktober sampai sekarang? Nah, dalam peribahasa itu ada peribahasa yang mengatakan darah lebih kental daripada air. Jadi hubungan keluarga itu jauh lebih kental ketimbang hubungan apapun, hubungan selain hubungan keluarga. Jadi lepas dari problematika Gibran yang lolos melalui putusan MK yang ditetapkan tanggal 16 Oktober 2023, ternyata pendukung Presiden Jokowi, terutama dari basis non-PDI Perjuangan, yaitu memilih Pak Prabowo sebagai figur yang lebih didukung oleh Pak
Jokowi karena faktor Gibran. Jadi jangan salah paham ya, saya posisinya sama dengan putusan MK ya, bahwa putusan MK nomor 90 itu problematik secara etik, tetapi buat mayoritas pendukung Presiden Jokowi, mereka tidak menganggapnya seperti itu. Jadi kalau kita lihat misalnya data pasca 2023 tanggal 25 Oktober, pasca pendaftaran, itu semua variabel menunjukkan pendukung Presiden Jokowi lebih memilih Pak Prabowo ketimbang Mas Ganjar. Terlepas dari banyaknya kesamaan Pak Jokowi dengan Mas Ganjar. Ya, jadi lepas dari persoalan kesamaan partai, kemudian kesamaan program kerja, kesamaan identitas primordial yang lain, itu ternyata pendukung Pak Jokowi mulai melirik Pak Prabowo pasca pendaftaran dan penutupan paslon di KPU. Jadi itu yang menurut saya menjadi perdebatan, ujungnya adalah pemilih itu lebih melihat siapa, dan ternyata memang faktor-faktor masuknya Gibran itu tuh yang menjadi game changer, terlepas dari urusan problematika etik ya berkaitan dengan munculnya Gibran sebagai cawapres. Oke, baik, silakan Bang Habib ditanggapi. Ya, metode berpikir rakyat kan sederhana dan tidak seformil kami ini para politisi. Originalitas itu harus dibedakan dengan formalitas. Ya. Nggak bisa formalitas diklaim sebagai originalitas, sama partai, sama daerah, sama latar belakang dan lain sebagainya. Tidak seformal itu. Rakyat melihat substansinya. Apakah orang ini bisa ya menjalankan apa yang ada di kepala Pak Jokowi selama ini, dan sudah terbukti track recordnya dalam konteks kesamaan frekuensi tersebut. Kita tahu Pak Prabowo itu 4 tahun lebih sebagai menhannya Pak Jokowi. Ya, segala kebijakan, apalagi soal anggaran, tentu juga approvalnya Pak Jokowi. Jadi dikatakan dikritik oleh Pak Deddy Sitorus, anggaran pertahanan besar dan lain sebagainya, lalu diperbandingkan secara tidak tepat ya dengan kebutuhan-kebutuhan lain. Ya. Itu kan sama dengan mengkritik program-program di pemerintahannya Pak Jokowi. Seolah-olah Pak Jokowi menyetujui, mengapprove satu program yang dianggap tidak tepat oleh Bung Deddy Sitorus. Nah, itu saja kan sudah bertentangan apa yang disampaikan Pak Deddy tadi, bahwa beliau akan melanjutkan ya segala legasi Pak Jokowi ini ketika Pak Ganjar diberikan amanah. Ya. Soal pertahanan saya mau jelaskan bahwa sebetulnya kita melihat kesamaan frekuensi itu ketika Pak Jokowi bilang hilirisasi. Hilirisasi itu kan bagaimana kekayaan alam kita ya bisa bermanfaat semaksimal mungkin buat kesejahteraan rakyat. Dan itu sudah disampaikan Pak Prabowo, mungkin kalau Anda mengikuti ya sejak 2009 konsep-konsep seperti itu. Sumber daya kita kaya ya, jangan sampai mengalir keluar, bocor keluar dan lain sebagainya. Itu diterapkan dengan sempurna oleh Pak Jokowi, sampai-sampai Pak Prabowo bilang, saya melihat kebijakan Pak Jokowi seolah-olah Pak Jokowi ini sudah membaca yang namanya manifesto kita, ya, buku paradoks Indonesia kita dan lain sebagainya. Nah, jadi dalam konteks ideologi itu tidak disekat oleh organisasi. Dikatakan Pak Jokowi, Pak Ganjar meneruskan Pak Jokowi karena dari partai yang sama, ideologi yang sama. Itu cara berpikir fasis, ya, ekstrim fasis, ya, bahwa hanya mereka lah yang punya pemikiran seperti itu. Padahal dalam konteks kita kebangsaan, dasar kita berpikir paling tinggi adalah Pancasila, itu milik kita semua. Tidak bisa misalnya Pancasila diklaim hanya milik satu partai. Nah, itu arah-arah cara berpikir yang fasis. Jadi Prabowo ini chemistry-nya dari program kerja? Artinya dari program, ya kan, dari ideologi. Semuanya sudah nyambung dengan Pak Jokowi. Sehingga ketika sekarang misalnya ya, dalam konteks siapa yang bisa melanjutkan dengan situasi geopolitik seperti ini. Ya. Dulu Pak Prabowo bilang ya, kita siapkan pertahanan yang kuat. Kenapa? Karena untuk melindungi kekayaan alam kita. Diketawain. Nggak mungkin akan ada perang dalam waktu 20 tahun ke depan, sekian puluh tahun ke depan. Itu kalau nggak salah Pak Yusuf Kalla ngomong begitu. Faktanya hari ini Rusia meletus. Ya kan ya, Rusia Ukraina meletus. Kemudian Hamas dengan Israel meletus. Di China Selatan, China Sea juga ketegangan. Di mana-mana ketegangan. Di Myanmar ketegangan. Situasi seperti ini di kondisi negara kita negara kaya sumber daya,
yang pasti melirik, membuat kekuatan-kekuatan besar dunia melirik. Karena itu kita perlu pertahanan yang kuat. Negara yang tidak punya pertahanan yang kuat dalam sejarah adalah negara yang selalu ditaklukkan, dijajah dan dikuasai oleh negara-negara asing. Kita nggak mau pimpinan seperti itu, dan itulah yang dipahami oleh rakyat yang mayoritas generasi milenial dan Z, ya, yang khawatir akan masa depan bangsa ini, masa depan mereka di tengah bergolaknya situasi dunia seperti ini. Itu makanya persahabatan Pak Jokowi dan Pak Prabowo itu beyond the institution. Ya, kita melampaui formalitas, sekat-sekat formalitas yang tadi disampaikan oleh Pak Deddy Sitorus. Jadi ini benar-benar genuine, benar-benar natural, ya, sesama anak bangsa yang saling menghormati, sehingga wajar, ya. Terlepas Pak Gibran diajukan sebagai cawapres, ya, dan itu di-challenge habis-habisan sampai Pak Jokowi ikut dituduh, ya, melakukan intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi dan lain sebagainya, gitu kan. Padahal Pak Jokowi nggak ikut sama sekali, gitu kan. Nah, artinya kalau kami ini mendukung Pak Jokowi apa adanya. Soal MK kami paling depan berdiri. Nggak masalah MK, bahkan kami mencalonkan anak Pak Jokowi lewat produk MK. Bagi kami biar dibully dan lain sebagainya, di framing jahat, nggak ada masalah. Karena kami percaya sosok Jokowi adalah sosok yang demokratis, gitu kan, ya. Soal Ciptaker, kami paling depan, ya kan, ya. Kami nggak pernah bicara, ya, dalam konteks pragmatis, misalnya konteks elektoral, ketemu kelompok-kelompok tertentu, ya Ciptaker kita bahas lagi dan sebagainya. Baik, kita dapat jadi poinnya. Ini nggak ada motif, bukan sekedar motif elektoral, ya kan, tapi motif kebangsaan. Baik. Silakan Bang Deddy, ditanggapi Bang Deddy. Memang banyak kesamaan PDIP dengan Pak Jokowi, Ganjar Pranowo dengan Pak Jokowi, tapi dari segi program kerja dan dari hal untuk meneruskan negara dan bangsa ini, menurut Bang Habib klaimnya ada di Pak Prabowo. Ya, pertama saya mungkin melihat Bung Habib ini udah kecapean ya kampanye seharian ini, kan dapilnya dekat rumahnya itu. Sehingga dia dengan sembrono membranding kita sebagai fasis gitu ya. Apa sih fasis itu? Diri paling benar kan itu politik fasis yang bedanya dengan kaum demokratis itu dia terbuka. Ya, makanya saya akan jelaskan supaya bahasa itu jangan ditarik di luar dari konteks. Apa sih definisi fasisme itu, ya? Apa? Itu konteksnya saya bicara, gitu loh. Kalau kita mengklaim diri paling benar, itulah makanya disebut saya mau menjelaskan. Itu ideologi tertutup. Itu Silakan, Bang Deddy. Anda salah menempatkan definisi, Bung Habib. Enggak, makanya jangan sembarangan. Dijawab saja, nggak sembarangan. Langsung dijawab, Bang Deddy. Silakan. Anda jawab saja. Kenapa? Silakan, Bang Deddy dijawab. Orang, saya nggak takut dengan Anda. Jangan neken-neken. Apa-apaan? Iya, makanya Anda menuduh saya fasis, saya marah. Saya nggak menuduh fasis, saya katakan pola berpikir yang sok benar, sok paling benar itu fasis, gitu loh. Makanya saya jelaskan sekarang, tapi Anda potong terus. Jelaskan, yuk. Ditahan dulu Bang Habib, kita ke Bang Deddy, silakan. Saya bisa bicara, ya. Apa itu fasisme? Paham politik kekuasaan absolut tanpa demokrasi. Paham yang mengedepankan bangsanya lebih baik dari yang lain. Itulah persis pola pikir Pak Prabowo. Kenapa? Dulu Pak Prabowo menuding 2 kali pemilu, Jokowi itu antek asing, antek Cina. Itulah pola berpikir fasisme. Yang benar, masa saya mengklaim bahwa program kerja Pak Jokowi yang bernama Nawacita, program-program kerakyatan yang berasal dari PD Perjuangan, itu memang ada asal-usulnya, ada sejarahnya, ada konteks, dan ada catatannya. Kalau saya mengatakan bahwa program Pak Jokowi itu berasal dari PD Perjuangan, masa saya jadi fasis? Kan aneh cara berpikir Anda. Jadi kalau bicara fasisme, menuduh Pak Jokowi itu antek Cina, antek asing, yang membawa kekayaan Indonesia ke luar negeri, dituduhkan pada Pak Jokowi 2014 dan 2019 oleh Pak Prabowo, itulah fasisme, ya. Lalu saya ingin masuk ke akar persoalan yang tadi dibicarakan, ya. Persoalan MK oleh semua orang yang bernalar dan bernurani itu adalah persoalan besar, ya. Itu sangat besar persoalannya. Bahwa Gerindra pasang badan di sana, ya karena ada kepentingan. Apakah kemudian Gerindra 100% setuju? Di berbagai media kita catat bagaimana pengumuman Mas Gibran akhirnya tertunda karena Pak Prabowo resah dengan gugatan dari para aktivis dari masyarakat civil society. Itu semua terbuka di media dan tidak pernah dibantah. Yang akhirnya harusnya hari Selasa atau hari Rabu, akhirnya ditunda. Ya, jadi apakah murni mendukung keputusan MK itu? Enggak juga, itu kepentingan politik. Itu sangat jelas sekali.
Kalau diskusi kita siapa yang paling Jokowi, ya DNA berpikir, DNA asal usul, DNA kemampuan mempercepat gerak pembangunan itu, kita nggak perlu debat. Anak kecil juga tahu bahwa itu ada pada Ganjar Pranowo tanpa harus diucapkan. Tapi kalau pertanyaannya kemudian siapa yang diuntungkan, ya dengan melekatkan, melabel diri sebagai paling Jokowi saat ini, ya namanya pasangan Prabowo Gibran. Karena apa? Karena ada Gibran di situ seperti dikatakan Bung Burhanuddin tadi. Kan sesederhana itu persoalannya gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa PDI Perjuangan, kenapa Ganjar Pranowo kembali? Bukan kembali ya sebenarnya ya. Kembali, kemudian menunjukkan secara kuat, asosiatif terhadap program-program maupun DNA Pak Jokowi. Ya memang ini saatnya. Karena kemarin ada banyak persoalan menyangkut bangsa. Persoalan di mana instrumen kekuasaan bermain di dalam pemilu kita. Dengan bagaimana kita melihat baliho-baliho Ganjar Mahfud diturunkan. Banyaknya intimidasi terhadap aktivis, terhadap mahasiswa, terhadap anak perempuan yang membuat video tentang baliho. Itu kan perilaku kekuasaan yang menyimpang. Janganlah karena kepentingan elektoral hal-hal fundamental itu kita lewatkan. Karena pemilu ini hanya satu langkah kecil dalam perjalanan bangsa kita ke depan. Tidak mungkin kami diam dalam persoalan-persoalan seperti itu. Nah itu yang kemudian mungkin orang merasa, oh kok sekarang jadi Jokowi banget lah. Memang realitanya seperti itu. Jadi ini bukan soal elektoral, ini soal bagaimana kita menyikapi kondisi dinamis, ya tantangan-tantangan dinamis yang terjadi hari ke hari. Maka kita lihat hari ini misalnya, Pak Prabowo datang ke Blitar ke makam Bung Karno, itu apa? Misalnya seperti itu. Apakah kita harus nyinyir juga bahwa dia ingin mengidentikan diri dengan Bung Karno? Kan nggak seperti itu juga, karena itu tidak salah. Tetapi kalau persoalan MK kemarin, ya jelas salah dong kalau itu gitu. Lagi misalnya soal program Cipta Kerja. Apakah Undang-Undang Cipta Kerja adalah sebuah produk hukum yang 100% bagus? Bentar dulu. Tapi kalau ditanya apakah PDI Perjuangan mendukung Undang-Undang Cipta Kerja 100%. Buktinya kita yang paling banyak menderita gara-gara Undang-Undang Cipta Kerja. Tapi pernahkah kita menolak Undang-Undang Cipta Kerja? Tidak. Apakah tidak bersuara terhadap hal yang benar itu menjadi langkah politik yang benar? Secara elektoral mungkin, tapi secara ideologis tidak akan kami lakukan. Karena Pak Jokowi bukan manusia sempurna. Tidak ada manusia yang sempurna. Dan tidak ada presiden yang bisa menyelesaikan tugas-tugas kebangsaannya, tugas-tugas sejarahnya dalam masa kerjaannya 10 tahun, Pak. Okay. Bung Karno aja tidak bisa menyelesaikan revolusi mental bangsa ini. Baik, Bang Deddy. Pak Harto juga tidak bisa menyelesaikan bagaimana soal-soal swasembada dan sebagainya. Tidak ada gitu loh. Jadi kalau mendukung atau kata mau diidentikan dengan berarti tidak bersuara terhadap hal-hal yang tidak benar, yang menurut saya itu hanya elektoral. Dan PDI Perjuangan tidak dibangun untuk kepentingan-kepentingan elektoral. Baik, jauh lebih besar dari Sebelum itu. Ke Bang Habib, kita ke Prof Burhan. Apakah semata elektoral atau ada faktor lainnya, Prof Burhan? Gini ya, ini kan momentum pemilu tinggal di depan mata. Jadi kalau kemudian strategi apapun motifnya, elektoral atau non-elektoral, itu dilakukan untuk co-branding, menurut saya bisa dipahami. Karena dalam pemilu, mau tidak mau, suka tidak suka, diakui tidak diakui, adalah efek elektoral yang menjadi drivers utamanya oleh siapapun. Termasuk misalnya kalau kita baca strategi Anies Baswedan yang mencoba melakukan metode attacking dengan membawa narasi perubahan, ya suka tidak suka juga tidak bisa dilepaskan dari faktor elektoral kaitannya dengan upaya untuk menurunkan approval rating Presiden Jokowi, ya karena masih tinggi, karena korelasinya sangat kuat, tetapi berbanding terbalik dengan misalnya Mas Ganjar atau Pak Prabowo kaitannya dengan approval rating. Jadi dalam konteks elektabilitas Mas Anies itu hubungannya negatif, semakin rendah tingkat approval rating Presiden Jokowi, semakin meningkat elektabilitas Mas Anies. Demikian juga sebaliknya. Sementara untuk Mas Ganjar dan Pak Prabowo itu bermain di kolam mereka yang puas terhadap kinerja Presiden Jokowi.
Nah, sebelum Gibran ditetapkan sebagai paslon, sebagai pendamping Pak Prabowo, kolam yang puas terhadap kinerja Pak Jokowi ini didominasi oleh mereka yang memilih Mas Ganjar. Tetapi belakangan ada kesan bahwa sebagian elit PD Perjuangan memakai strategi yang memindahkan kolam dari kolam besar ke kolam kecil, yaitu mereka yang tidak puas. Yang sayangnya kolam kecil itu sudah ada yang punya, namanya Anies Baswedan. Nah, jadi lepas dari persoalan itu, saya ingin mengatakan, meskipun Presiden Jokowi tidak bisa maju lagi di 2024, tetapi karena kuatnya faktor kontekstual terkait dengan approval rating Presiden Jokowi, dan itu secara elektoral punya efek baik kepada Pak Prabowo, Mas Ganjar, atau Mas Anies, tentu dengan arah causation yang berbeda, maka Pak Jokowi bisa dikatakan sebagai tanda kutip pemenang 2024. Jadi meskipun beliau tidak bisa maju 2024, tetapi karena semua calon mencoba co-branding, terutama mereka yang mendukung Pak Prabowo atau Mas Ganjar, atau calon yang punya kepentingan untuk menurunkan approval rating Pak Jokowi dalam ini adalah Mas Anies, maka Pak Jokowi menjadi pihak yang dimenangkan 2024. Jadi suka tidak suka, meskipun dia tidak maju, ada kesan di mata publik semuanya berpihak Pak Jokowi. Silakan Bang Habib, singkat saja. Saya sampaikan, saya nggak takut mengkritik siapapun ya. Jadi pendeteksi logika berpikir fasisme itu adalah dari cara berpikir yang formal, ya. Paling pintu masuknya ke sana, gitu. Jadi saya sampaikan begitu. Jadi rakyat tahu ya soal siapa yang bisa meneruskan Pak Jokowi itu bukan soal klaim. Setengah mati kita klaim ya dengan berbagai cocok logi formal-formalan, nggak bernilai di rakyat. Yang dinilai rakyat itu adalah tindakan konkret kita, keberpihakan kita, ya, dan kekonsistenan kita. Ya, silakan saja rakyat menilai. Kalau saya sih senang, ya, semakin banyak pihak yang mengaku mendukung Pak Jokowi, ya kan ya, lebih Jokowi dari kami sekalipun nggak ada masalah, semakin bagus, ya kan. Tapi kalau kami bahwa komitmen, ya, soal penerusan, komitmen kami adalah bagaimana melanjutkan segala legasi Pak Jokowi. Kita nggak pilih-pilih, kita all in ya untuk Pak Jokowi. Closing statement singkat, Bang Deddy Sitorus. Ya, saya kira ini kan ada pengalaman pertama yang kita alami ya di Indonesia tahun 2024 ini. Bahkan mungkin tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia mungkin ini sekarang sedang dilihat dan dikaji ya apa yang terjadi dalam politik Indonesia dalam 5 tahun terakhir ya, atau katakanlah 4 tahun terakhir. Soal mendasar siapa yang paling identikal dengan Pak Jokowi, saya kira semua yang bernalar, bernurani, tidak perlu debate, no debate itu ya. Soal itu sudah pasti Pak Ganjar. Tetapi soal siapa yang paling mampu meyakinkan, itu soal yang berbeda ya. Tentu seperti yang dikatakan oleh Bung Burhan, sangat nyata bahwa kemudian itu menjadi hal yang bersifat biologis dengan adanya Gibran di di barisan Pak Prabowo, dengan mudah diasosiasikan sebagai penerus Pak Jokowi. Nah, itu kan nanti mari kita lihat, sama seperti yang dikatakan Habib. Nanti biar rakyat yang menilai. Ya, tapi kita sebagai intelektual, sebagai orang yang punya metode berpikir, tentu boleh dong berpandangan yang berbeda gitu. Itu yang membedakan kita dengan yang lain-lain gitu. Kita tidak boleh kehilangan intelektualitas kita, hati nurani kita hanya karena kepentingan elektoral kalau menurut saya. Terima kasih Bang Deddy Sitorus sudah berbagi waktu bersama kami di Kabar Petang. Terima kasih juga Bang Habib sudah hadir ke studio kami dan juga Prof Burhan. Selamat sore semuanya Bapak.